Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman semester 1. Walaupun beberapa ikut pembekalan guru sekolah minggu, tapi tidak apa-apa ya. Yang di kelas tetap semangat, ditungguin Pak Gustria. Yang pembekalan guru sekolah minggu juga tetap akan mengerjakan tugas yang sama teman-teman yang di kelas, walaupun waktu pengumpulannya mereka saya kasih tambahan 1 hari seperti itu karena memang mereka lagi ikut kegiatan. Oke, semuanya selamat pagi, namo budaya. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita ke materi baru, pikiran dua, karena pikiran kelas 1 atau aku salah cita 12 kelas selesai kita bahas. Berarti teman-teman sekarang sudah tahu pikiran kelas 1 manusia, itu berarti pikiran buruk jumlahnya ada 12. 12-nya dibagi menjadi berapa kelompok? Seperti yang ada di layar ya, masih saya spilkan di situ. Dibagi 3 kelompok besar. Ada 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, dan apa? 2 moha mula cita. Pengertiannya masih ingat ya, berarti misalnya 8 loba mula cita, 8 pikiran yang gitu ya, dari belakang dulu. Yang bagaimana? Yang bermula atau berakar dari kesalahan. 2 dosa mula cita, pikiran yang bermula atau berakar dari dosa, dan begitu pula mau. Berarti pikiran yang bermula atau berakar dari dosa. Jumlahnya, ciri-cirinya kemarin telah kita bahas. Nah, kemarin teman-teman juga saya kasih satu lagu ini ya, di slide selanjutnya. Kalau seseorang hidupnya selalu di pikiran tingkat 1, sering marah-marah, sering jengkel dan lain-lain, kita ada lagu dolanan Jawa gitu ya, yang ternyata cocok dengan filosofi ini. Kalau kita pikirannya buruk terus, ucapan buruk, tindak tanduk, perbuatan jasmani buruk, kita seperti buto. Makanya sekarang teman-teman tahu kalau ingat lagu ini bukan untuk buto di luar sana, tetapi ini untuk buto di dalam diri. Kalau kita hanya berkutat di pikiran, ucapan, dan perbuatan kelas 1, kita tidak ubahnya seperti itu. Nah, itu penutup di materi kemarin, pikiran kelas 1. Jadi, barunya ini pikiran kelas 1 telah usai. Sekarang kita masuk ke pikiran kelas 2. Ahetuka Cita 18. Itu materi hari ini tanggal 13 September. Nah, apa itu cita artinya? Pikirannya itu baik, tapi baiknya itu hanya spontanitas. Atau pikirannya baik, tapi tanpa pengertian. Atau pikirannya baik, tetapi masih ada pamrih. Kok bisa begitu, Bu? Lah, nanti kita pelajari itu memang menjadi fokus kita hari ini. Dan kemarin juga saya kasih tahu ini ya teman-teman ya, artinya memang pikiran yang saya istilahnya itu saya beri visualisasi warna kuning, pikiran kelas 1, 2, 3 itu silih berganti. Pikirannya manusia itu seperti itu, Bu. Kok sebentar lagi baik, tapi baiknya ada 2 tingkat tuh. Ada baik yang dengan pengertian, yaitu maha kusala, dan baik tanpa pengertian atau ahetuka cita. Nah, kita itu selalu berputar-putar di 3 jenis ini keseharian kita. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tahu sekarang kesimpulannya jangan di pikiran kelas 1. Nanti kalau seperti buto itu. Nah, ini materi hari ini teman-teman. Mulai dicatat poin-poin pentingnya ya. Jadi, ahetuka cita jumlahnya 18. Pikiran kelas 2 ini jumlahnya 18 jenis. Apa saja itu? Ya nanti gampang. Wong kemarin yang 12 juga akhirnya rampung toh, gampang. Yang 18 juga gampang, teman-teman. Sebelum kita ke 18, kita urai dulu pengertiannya. Nah, ahetuka dari 2 suku kata, yaitu a artinya tidak dan hetu itu artinya atau sebab, gitu ya. Nah, bu mula juga akar atau sebab ya, hetu mula itu sama, sebenarnya akar, mulaan seperti itu. Jadi ahetuka cita
pikiran yang bagaimana? Pikiran yang tidak memiliki akar. Akar apa, Bu? Akar baik atau akarku salah dan akar buruk atau aku salah. Kok bisa tidak mempunyai akar, kok dia bisa muncul? Dalam agama Buddha segala sesuatu itu sebab akibat. Lalu yang menjadi sebabnya apa? Sebabnya karena akibat timbunan karma masa lampau. Itu yang menjadi penyebabnya. Tapi apa saja? Ya yang baik dan yang buruk karena tidak bisa menolak. Dan hukum karma pasti akan berlaku. Jadi semoga dipahami. Jadi ahetuka cita ini, dia itu disebut tanpa akar dalam arti dia tidak memiliki akar kebaikan atau salah itu. Tidak memiliki akar keburukan atau aku salah itu. Tetapi memiliki sebab yaitu timbunan karma lampau kita menjadi penyebabnya. Kok begitu lah terus piye Bu? Ya terus jadi pengertian nomor dua ini. Artinya pikiran ini terjadinya tiba-tiba loh. Dia itu ibaratnya jagake gitu ya. Dia itu jagake tergantung sama fakta. Berarti saat matang ya dia spontan. Seperti jatuhnya buah-buahan, buah durian, buah manggis apapun itu, saat dia masak dia akan jatuh dengan sendirinya. Begitu pula karma kita, saat karmanya masak dia akan muncul terjadi dengan sendirinya. Nah, segala sesuatu yang terjadi di hidup kita yang menunggu masaknya karma lampau itu namanya sesuai dengan masaknya karma lampau. Ini bukan masalnya ya, maaf ya teman-teman. Sesuai dengan masaknya karma lampau, yang baik maupun yang terus selanjutnya, karena tidak memiliki akar kusala yang kuat, ini contoh pada saat kebaikan tadi ya, maka pada saat pikiran baik itu ya tiba-tiba tidak dengan pemahaman benar dan kadang masih diikuti dengan pamrih. Begitu. Itu dalam konteks yang aku salah. Dalam konteks yang aku salah juga gitu. Munculnya juga tiba-tiba. Dalam arti apa? Ya dalam arti dia terpleset terus muni. Waduh gitu ya. Sama tak. Oh, muni, bilang apa lagi gitu loh. Ya pada saat bilangnya seperti itu, dia itu beda sama saat melakukan perbuatan buruk yang benar-benar direncanakan. Perbuatan buruk nomor satu tadi dosa ya yang direncanakan. Oh, loba yang direncanakan itu beda sama terpleset dan kita ngomong jorok gitu ya. Itu beda. Seperti itu. Istilahnya kualitas karmanya beda. Walaupun tetap 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 sama-sama buruknya ya, tetap sama-sama buruknya. Tapi akarnya itu loh, akarnya itu kuat dan tidak kuat seperti. Kalau ah itu cita tidak kuat seperti itu. Karena dia ngomong jorok itu karena pleset tadi. Semoga di slide ini teman-teman paham. Ya. Jadi ada loh pikiran yang seperti itu. Aduh Bu, rodok-rodok bingung gitu ya. Nanti kita ke next slide dan kita sambil cari contoh-contohnya ya teman-teman. Nah, sambil saya kasih visualisasi seperti ini, semoga ini nambah apa ya? Nambah teman-teman jadi paham gitu. Itu kacita, tadi kan dia itu tidak bersekutu dengan akar kebaikan. Usalah itu akar kebaikan ada tiga, aloba, adosa, jadi ahetuka cita tidak bersekutu dengan yang biru ini loh. Juga tidak bersekutu dengan yang hijau. Akar buruk juga tidak bersekutu. Akar buruk salah itu apa saja? Salah itu ada loba, dosa, moha. Dia pun juga tidak bersekutu. Jadinya akar kuat. Lalu bagaimana ahetuka cita itu cocoknya dengan yang garis ungu? Sebab itu karma lampau. Jadi terjadinya ya tiba-tiba sewaktu-waktu. Dan terkait slide ini ada pesan moralnya. Itulah mengapa dikatakan orang hidup itu harus siap atau sedia setiap saat, sadar setiap saat, karena banyak karma lampau yang baik dan yang buruk itu yang akan berbuah sewaktu-waktu dan kita harus siap. Kalau karma baik yang berbuah semua orang siap.
kalau karma buruk yang berbuah, belum tentu semua orang siap. Contoh yang sepele. Bagaimana karma buruk berbuah, tiba-tiba kita kecopetan di jalan. Apa semua orang siap? Tidak. Bisakah kecopetan terjadi saat kita di jalan? Bisa. Kita naik sepeda dan terpleset, terjatuh, terserempet. Itu kan contoh karma buruk yang berbuah. Bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada siapapun. Siapkah? Ya kadang ya tidak siap. Nah, belum lagi ke hal-hal besar ya, misalnya kehilangan orang-orang yang dicintai gitu. Secara tiba-tiba itu kan juga banyak orang yang tidak siap. Tapi itulah realitas hidup. Itulah realitas ahetuka cita. Karma lampau kita yang baik dan yang buruk itu bisa masak kapanpun. Pesan moral dari slide ini, ahetuka cita ini adalah selalu bersiap-siaplah. Makanya teman-teman ini ya, dikon sekolah, dikon sing pinter, itu karena hidup ini penuh dengan teka-teki ahetuka cita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang penting teman-teman ini sebagai pelaku kehidupan ini wes siap. Kalau hal-hal buruk yang terjadi ya wes siap, iso golek pangan dhewe, iso mandiri. Pikirannya ini berkembang, pikirannya bisa digunakan untuk mikir. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Makanya tetap semangat. Memang kita harus siap menghadapi apapun yang serba tidak pasti dalam kehidupan ini. Gitu. Terus kita ke next slide. Nah, karena itu cita itu sebabnya karma lampau. Sudah paham ya? Karena kita bukan biru, bukan kotak hijau, kita kotak ungu. Nah, kotak ungu itu tadi seperti yang saya sampaikan, sehingga ahituka ini seolah-olah terjadinya itu spontan dalam kehidupan kita. Karena apa ya? Karena sebetulnya menunggu masaknya perbuatan lampau. Kalau sudah jatah waktunya berbuah ya tek seperti itu. Sehingga nampaknya seperti spontan, padahal tidak. Itu pun juga melalui proses karma kita. Proses karma wipaka. Gitu. Dipaham ya? Nah, artinya begini. Dari eh, 18 ini sebetulnya ini teman-teman saya mau menyampaikan kepada teman-teman itu nanti ada tiga. Berarti tiga dulu ini. Ahetuka cita itu ada 18 jenis dan dibagi menjadi tiga kelompok besar seperti ini. Kelompok 7, kelompok 8, kelompok 3. Coba ditambahkan 7 tambah 8, 15. Tambah 3, 18. Selesai. Sudah tahu, Bu, gitu ya. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Nanti kalau kita pecah satu persatu itu akan cepet kok rampung kok. Dan hari ini saya selesaikan 7 sama 8. Ini tambahan untuk minggu depan karena ini memang agak beda pembahasannya gitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita selesaikan 15. Nah, gini teman-teman. Kita lihat dulu 7 yang pertama. Namanya komplit. 7 ahetuka, akusala, wipaka, cita. 7 pikiran yang bagaimana? Yang merupakan akibat dari karma buruk masa lampau yang terjadinya secara spontan. Nah, gampang ya. Begitu pula yang 8, pengertiannya juga seperti itu. 8 jenis pikiran atau perbuatan yang terjadi secara spontan ya, ahituka cita sebagai akibat apa? Wipaka kebaikan, timbunan karma baik di masa lampau yang telah berbuah. Jadi 7 ini akibat karma buruk, 8 ini akibat karma baik. Kok beda Bu, kok tidak sama-sama 7 sama 7 kan biar adil. Ya nanti ada alasannya yang sebenarnya sepele. Kenapa? Karena kalau karma baik yang muncul biasanya perasaannya itu senang keterusan. Makanya di sini ditambahi satu perasaan somanasa. Jumlahnya menjadi 8. Seperti itu. Lalu yang 3 ahetuka cita ini
tiga jenis pikiran yang spontan yang bekerjanya netral. Ini baik pikiran buruk, hasil karma buruk, hasil karma baik, semuanya nanti akan mengalami tiga ahetuka cita. Garis besar dari 18 ahetuka cita seperti itu. Dibagi kelompok 7, 8, 3. Itu ya teman-teman ya. Bagan-bagannya kalau mau ditulis buat panah-panah ya boleh. Intinya teman-teman biar paham. Nah, kita mau menyelesaikan yang itu teman-teman, yang 7 sama 8 dulu. Contohnya, ini contoh secara garis besar. Itu cita yang kusala itu gimana toh Bu? Gitu ya. Yang kusala, yang baik. Gitu ya. Tiba-tiba membau sate, tiba-tiba dapat transferan dari kakak, seperti itu ya. Itu kalau saya kecilkan gitu ya. Ini kebesaran ini teman-teman. Itu misalnya seperti itu. Misalnya, misalnya, misalnya dapat hal seperti itu. Saya slide show-kan ya. Nah, yang kusala, yang baik, tiba-tiba itu seperti itu. Kan kadang tiba-tiba ya, bau sate, enak gitu ya. Daripada bau itu God gitu. Dapat transferan dari kakak, kakaknya nggak bilang-bilang. Ya lumayan, kan seperti itu. Itu contoh hal-hal yang spontan terjadi dan itu akibat dari karma baik. Lah yang buruk, Bu, tiba-tiba terpleset, tiba-tiba melihat mantan di jalan. Itu pun ada lanjutannya loh, melihat mantan di jalan bersama dengan gebetan barunya gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kadang spontan-spontan ini yang terjadi dalam kehidupan kita itu contoh dari ahetuka cita. Gitu ya teman-teman, ini contoh sepele. Berarti terjadi nggak dalam kehidupan kita? Terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk bahas satu persatu. Apa itu yang 7, apa itu yang 8 dulu ya. Kita selesaikan yang dua kelompok ini. Teman-teman cek bedanya. Nomor satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti akan sama. Kelima-limanya ini sama karena ini semuanya terjadi melalui 5 pintu indera. Jadi akibat karma buruk yang terjadi secara spontan yang diterima melalui 5 pintu indera, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Ini pun juga karma baik yang diterima secara spontan melalui mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Yang membedakan jasmani pada saat menerima akibat karma buruk perasaannya langsung duka, langsung kepleset itu nggak usah nunggu nanti gitu ya, langsung waduh gitu. Terinjak terinjak duri juga ya langsung aduh, tidak 5 menit kemudian baru aduh lah kenapa tadi aku menginjak duri gitu ya, itu tidak. Makanya di sini dituliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini perasaannya netral, ini juga netral, UPK Sahagatang semua. Tetapi khusus yang jasmani langsung berubah menjadi duka kalau akibat karma buruk, kalau akibat karma baik langsung menjadi suka. Masuk Indomaret gitu ya langsung anyep, langsung adem gitu ya. Kita misalnya duduk di kursi yang empuk itu juga langsung kerasa enaknya. Waduh, ternyata seperti ini toh. Rasanya sofa mahal gitu ya. Nah, langsung seperti itu. Lalu 6, 7 itu proses terjadinya penerimaan dan pemeriksaan objek itu sama-sama masih netral 6, 7. Yang membedakan tadi, yang saya spill di awal. Khusus jika kita menerima akibat karma baik, kusala wipaka, muncul perasaan senang lanjutan. Sehingga ahituka cita yang kusala wipaka atau akibat karma baik, jenis pikirannya nambah 1 sampai nomor 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini sama ya. Nanti saya di next slide saya kasih gambaran nih teman-teman. Bagaimana ini sama. Ini sama-sama terjadi lewat mata. Misalnya nomor 1 kita sepakati mata. Berarti mata yang menerima
hal-hal spontan dalam hidup kita sebagai akibat karma buruk. Mata menerima hal-hal spontan dalam hidup kita sebagai akibat karma baik. Nomor dua, telinga. Telinga menerima hal-hal spontan dalam hidup kita akibat karma buruk. Diunek-unek ake orang gitu ya. Krungu kita. Nomor dua, telinga secara spontan menerima hal-hal baik akibat karma baik. Tiga, misalnya hidung membau hal-hal buruk akibat karma buruk masa lampau. Tiga, berarti membau hal-hal baik akibat karma baik di masa lampau. Empat, lidah. Lidah merasakan, mencicipi rasa enak akibat karma ini mencicipi rasa tidak enak, kepedesan gitu ya. Wah, koncone ngaco. Tak kirain ini saus tomat, ternyata saus ekstra pedas gitu ya, level 10 gitu ya. Jadi lidah mencicipi rasa tidak enak akibat karma buruk masa lampau. Empat yang di sini, lidah mencicipi rasa wena sebagai akibat karma baik di masa lampau. Nomor lima, jasmani merasakan rasa tidak enak, rasa sakit gitu ya, akibat karma buruk di masa lampau. Yang nomor lima, jasmani merasakan rasa senang, menyenangkan, nyaman sebagai akibat karma baik di masa lampau. Gitu. Lalu 6 7 nanti ada jenisnya, kesadaran memeriksa objek, objek buruk akibat karma buruk di masa lampau, kesadaran menerima objek baik akibat karma baik di masa lampau. Nomor 7, kesadaran memeriksa objek akibat karma buruk masa lampau, kesadaran memeriksa objek akibat karma baik masa lampau. Nomor 6 itu kesadaran menerima objek. Nomor 7, kesadaran memeriksa objek. Tapi kesadaran opo Bu? Lah, itu nanti saya spill sedikit, itu sebetulnya materi untuk teman-teman yang sekarang semester berapa itu ya? Semester 3 tentang proses berpikir. Tapi ya teman-teman nanti kita ngintip sedikit. Yang membedakan ada tambahan kesadaran memeriksa dengan perasaan senang khusus akibat karma baik masa lampau. Itu teman-teman. Kita lihat slide selanjutnya ya. Walah, walah, ini namanya Buya betul. Ini namanya, ini adalah kelompok pertama yaitu 7 Ahetuka. Aku salah, Wipaka Cita. Namanya panjang gitu ya. UPK Sahagata, teman-teman sambil lihat di buku. UPK Sahagata, Caku Winyanang, Ahetuka, Aku Salah, Wipaka Citang, AAVC singkatan dari sini. Berarti apa? Pikiran melalui kesadaran mata terjadi secara spontan yang muncul karena akibat karma buruk dan seterusnya seperti yang tadi saya bahas. Jadi caku winyanang melalui kesadaran mata. Sota winyanang, sota itu telinga, kesadarannya melalui kesadaran telinga. Hana itu hidung, kesadaran hidung. Jiva itu lidah, kesadaran lidah. Kaya winyana, kesadaran tubuh. Nah, di sini duka sahagata, kaya winyana. Nah, selanjutnya kesadaran menerima objek itu juga netral, UPK Sahagatang, namanya Sampaticana Citang. Kesadaran menginvestigasi atau memeriksa objek namanya Santirana Citang. 7 ini kalau teman-teman masih ada waktu dan berkenan juga ditulis ya, gitu. 7. Contohnya ini dari 7 itu. Gampang kok kalau sudah divisualisasikan seperti ini. Nomor satu tadi kan UPK Sahagatang Caku Winyana, gitu ya. Situka aku salah berarti mata ini melihat bentuk atau rupa yang jelek akibat karma buruk masa lampau. Kesadaran nomor dua, sotawinya nang telinga ini menerima kesadaran apa ya? Dia itu menerima objek, dia bisa menyadari ada suara jelek.
tentang dia dan tentang dirinya akibat karma buruk masa lampau. Nomor tiga, Hana Winyanang, hidungnya itu bisa membau bau yang jelek. Empat, Jiva Winyanang, lidahnya merasakan rasa yang jelek, yang tidak enak. Nomor lima, jasmaninya itu bisa mendapatkan sentuhan, pukulan gitu ya. Ataupun bisa merasakan udara, tapi udara yang panas, yang jelek gitu misalnya. Itu sebagai akibat karma buruk masa lampau. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nomor enamnya kesadaran menerima objek. Nomor tujuh kesadaran memeriksa atau menginvestigasi objek sebagai akibat karma buruk masa lampau. Nah, tujuh kalau ditulis kan seperti ini bikin bingung. Nah, ini visualisasinya. Oh, tidak bingung, Bu, nek pakai ini. Jadi, nomor satu sampai lima itu terkait dengan indera, lima indera kita, enam sampai tujuh itu terkait dengan pikiran. Seperti itu, teman-teman. Begitu pula yang nomor delapan. Nah, ini kan jumlahnya ada delapan yang terjadi melalui karma apa ya? Terjadi akibat karma baik kan ada delapan. Nek ditulis delapan gini ya bikin bingung. Tapi nek dibuat visualisasi oh ternyata kok ya gampang gitu ya. Nomor satu sampai lima itu akibat karma baik. Jadi nama lengkapnya nomor satu kan UPK Sahagatang Caku Wijanang Ahetuka Kusala Wipaka Citang. Kesadaran mata ini terjadi secara spontan akibat karma baik masa lampau. Kesadaran mata ini menerima bentuk atau rupa yang baik akibat karma baik masa lampau. Suaranya juga suara yang baik. Jadi sota winyana. Nomor tiga, gana winyana, membau yang baik. Lidah jiva winyana, merasakan yang baik. Terus nomor lima spesial, dia menjadi suka. Kalau tadi kan duka, ini langsung menjadi rasa senang. Karena mendapatkan sentuhan atau merasakan udara yang baik. Itu. Nah, apa yang membedakan secara pikiran dia terjadi tiga jenis reaksi. Kesadaran menerima objek yang netral, memeriksa objek yang netral, plus kesadaran memeriksa objek yang somanasa. Mengapa nomor 8 terjadi? Nah, ini yang teman-teman perlu untuk catat. Karena kalau objeknya nomor satu sampai 5 ini baik, biasanya keterusan, keenakan, dipuji itu ya semoga dipuji lagi gitu ya melalui telinga. Mata juga, cakep ini bening ini, wah dilihat terus. Bau juga, dibau lagi. Lidah juga dicicipi lagi, enak, enak, enak ya gitu ya. Begitu pula melalui jasmani. Jasmani itu bisa menerima tiga jenis stimulus ya teman-teman. Pasar halus itu disebut patawi. Lalu apo itu udara, sejuk, dingin, panas kita bisa merasakan. Dan juga unsur panas, tejo. Kita bisa merasakan jasmani kita kalau es itu dingin, api, teflon yang panas itu panas gitu ya. Itu kita bisa merasakan. Jadi kita bisa merasakan patawi, apo, tejo, perbedaan dari ketiga unsur ini. Nah, kalau ini yang baik-baik biasanya keterusan. Itulah mengapa Santirana muncul menjadi Somanasa Santirana. Itu di nomor 8. Itulah mengapa perbedaan ya. Kalau akibat karma buruk, aku salah wipaka cuma 7. Karena apa? Yo tidak mungkin toh di sini terjadi somanasa. Di sini tidak mau menolak. Bau ya langsung ditutup. Suaranya oh, kena misalnya ada knalpot yang breng gitu ya. Brong ya, brong atau breng istilahnya. Wah, gitu. Ya kita juga langsung mau menghindarinya, tidak keterusan. Beda sama yang nomor 8. Lah keterusan, lah enak terus. Makan lagi, nyicipi lagi, dibawa lagi gitu. Makanya sampai muncul Somanasa Santirana. Itu alasannya mengapa yang karma buruk itu jumlahnya 7, ahituka akusala wipaka. Yang ini jumlahnya 8, ahituka kusala wipaka.
Delapan seperti ini. Paham ya, teman-teman ya? Oh, ini keterusan ini Bu, makanya sampai delapan. Saya tahu gitu. Ada sampai santirananya sampai Somanasa, betul. Nah, biar tidak bingung mengakhiri hari ini, pertemuan hari ini, saya mau menambahkan teman-teman apa itu, mau mengenalkan gitu ya, apa itu Sampaticana dan Santirana. Ini adalah slide persis untuk kakak-kakak di semester 3. Slide untuk mempelajari tentang proses berpikir atau citawiti. Bah, teman-teman nggak perlu pusingkan 17 ini apa, itu nggak perlu. Tapi kan teman-teman sudah tahu kan, kemarin saya kasih bocoran. Kalau kita fokus, ingat proses pikiran kita itu 17 komplit. Kalau nggak ingat ngalamun cuma 15 di sini, nggak sampai tadara mana kesadaran mengingat. Garis besarnya gitu teman-teman tahu ya. Kalau kita itu mau di level kesadaran awal tok, kita sadar tapi domblong. Itu di level kesadaran awal, level satu. Artinya begini, inilah 17 yang nanti kita pelajari di semester 3. Teman-teman saya bocori di sini. Ini loh rangkaian yang dinamakan kesadaran memeriksa objek itu diawali dari SC, Sampaticana, Santirana, terus nanti ada VP itu Wotapana. Tiga serangkai ini fungsinya untuk menerima dan memeriksa objek. Seperti itu. Dari penerimaan awal diperiksa lalu diputuskan. Misalnya suara nah 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 nah, nah, nah. Oh, itu es krim saya tahu gitu ya. Dan itu kan merek tertentu kan seperti itu ya. Terus ada iklan yang begini. Nah, 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 nah. Itu pasti tahu. Oh, itu aku tahu. Itu iklan mie instan gitu ya. Indomie seleraku gitu ya. Padahal saya nggak di endorse juga ya. Tapi kita itu jadi tahu akhirnya ini dari mendengar, memeriksa dan memutuskan. Oh itu orang jualan es krim. Itu iklan mie instan. Gitu kita kita jadi tahu. Nah itu contoh bagaimana kesadaran itu sebenarnya berlangsungnya sangat cepat. Jadi nah 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 nah, nah. Itu es krim itu sebenarnya kita sudah melalui 17 ini teman-teman. Ret gitu. Nah, yang memeriksa lanjutan itu namanya jawabannya ada 7 kali. Ada 7 saringan pemeriksaan ini. Nah, kalau ingat, oh itu es krim. Gitu sudah langsung sini ya. Ret 17. Nah, fungsinya Sampaticana Satirana itu memeriksa gabungke. Apakah ini memori ini berkaitan dengan apa ya, suara apa ya gitu. Lah yang gampang juga contohnya saya kasih perkalian yang mudah. 4 kali 6. Nah, itu teman-teman kalau sudah ketemu angka berapa? 4 kali 6, 24. Itu pikiran teman-teman sudah berlangsung 17 loh. Karena 4 kali 6 itu teman-teman bayangan itu di mana tadi letaknya? Di dahi, di otak, di jantung gitu. Ya dia tersembunyi itulah namanya keunikan ya. Keunikan ajaran tentang alam bawah sadar. Tentang kesadaran manusia itu seperti itu. Bisa menimbun memori. 4 kali 6 ketemu 24. Kalau teman-teman mau tahu prosesnya secara cepat gitu ya. Jadi panca dwara telinga teman-teman menangkap 4 kali 6. Terus lanjutannya benar 4 kali 6. Diperiksa lagi. Bener kok 4 kali 6 Bu Gusti ngomongnya bukan 4 kali 8. Oke. Lah yang hitung itu di Jawana ini. 4 kali 6 ini juga 7 ini berlangsungnya sangat cepat. Gitu. 4 kali 6. Oh bukan 25 tapi 24. Ya akhirnya di sini ketemu. Nah, proses pikiran itu seperti itu. Kalau kita kembali ke slide awal, berarti teman-teman tahu. Yang 5 itu proses kesadaran indera, yang 6 7 atau ini kan 6 7 atau ini 6 7 8 itu proses kesadaran batin. Ini kesadaran indera, tahu ya, ini bisa diamati ya, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani ini kelihatan semua. Proses batin yang lanjutan memang tidak bisa diamati tapi terjadi. Ya contohnya tadi 4 kali 6 loh itu proses batin loh teman-teman.
Bisa ketemu angka 24. Iya, ya Bu, ya nek dipikir 24-nya tadi sembunyi di mana? Iya, begitu pula saya sebut angka yang lain 9 kali 8. Loh, ketemunya 72 Ibu, betul lah. Misalnya apa? 9 kali 8 ketemu 72 teman-teman sudah melalui 17. Keren, pikiran itu cepat sekali dan teori kecepatan pikiran itu ada di mana-mana. Nanti teman-teman pelajari. Itulah uniknya ajaran Buddha tentang pikiran. Jadi mengingatkan lagi jangan bingung 1 sampai 5 itu proses panca indera, 6 7 atau 6 7 8 ini adalah proses pintu batin. Jadi ini pintu indera 5, 6 7 8 terjadinya melalui pintu batin. Makanya indera manusia kita itu ada 6 bukan hanya 5. Nek 5 tok itu ya bagas tapi ora waras. Karena waras itu maka 5 pintu indera ditambah 1 pintu batin ini harus match gitu ya. Itu baru kita disebut sebagai bagas waras. Teman-teman juga bagas waras semuanya ya gitu. Semangat gitu. Semangat Bu, baru agak bingung ya, enggak apa-apa. Namanya memang mengolah pintu batin itu enggak mudah. Kita kuliah, kita sekolah, kita meditasi itu kita ngolah batin, ngolah pikir, ngolah rasa gitu ya. Menambah pengetahuan, kebijaksanaan. Itu yang diolah pintu batinnya. Nah, stimulusnya memang masuk melalui 5 pintu indera. Jadi memang saling berkaitan. 6 indera kita ini saling berkaitan. Dan yang rumit, unik itu adalah pintu batin. Gitu ya teman-teman. Semoga paham. Semoga tidak bingung. Ini perkenalan bagaimana ada tahapan yang namanya Sampaticana dan Santirana dari proses berpikir manusia. Nah, di sini. Berkaitan dengan ahetuka cita, berarti ada 5 kesadaran masuk melalui 5 pintu indera dan ada kesadaran lain yang masuk melalui pintu batin. Kenapa kok seperti itu? Memang manusia ini bukan hanya gabungan dari 5 pintu indera, tapi ditambah 1 pintu yang sangat unik, tidak terlihat tapi sangat luar biasa, yaitu pintu batin. Gitu. Jadi kita kalau kembali ke slide ini, kita telah menyelesaikan 7 dan 8. Kita telah selesai 15, 3 ini utang kita selesaikan minggu depan. Gitu teman-teman. Dan tugasnya teman-teman adalah gitu ya. Tolong ini, kalau ini teman-teman nanti pusing gitu ya. Boleh dicatat nama palingnya, boleh tidak. Teman-teman buat ini saja. Jadi buat teman-teman bagan yang 7 ahetuka kusala itu mata nanti contohnya apa? Lah melihat yang jelek ini dikasih contohnya. Melihat bangkai, melihat mantan pacar, melihat apa yang teman-teman tidak suka gitu ya. Melihat tikus mati sudah ada belatungnya ya misalnya. Telinganya juga mendengar yang jelek, suara knalpot bro, kita dicela sama orang gitu ya, kita digerundingi orang tapi kita mendengarnya gitu. Bau juga, oh ternyata bau bangke, bau kentut gitu. Rasa juga, ternyata kita kecelek gitu ya. Kita pikirnya kecap manis, ternyata kecap asin. Aduh, sudah yang ngasih banyak banget di bakso kita lah, misalnya seperti itu. Terus jasmaninya juga kena duri, terpleset dan lain-lain itu yang buruk. Teman-teman kasih contoh ya. Nah, kalau yang baik juga teman-teman kasih contoh yang baik itu apa? Seperti itu. Tapi nulisnya komplit lah. 5 ini panca indera, 2 ini pintu batin. Ini pintu indera, ini pintu batin. Gitu. Semoga teman-teman paham ya. Jadi tugasnya adalah memberikan contoh dari masing-masing panca indera ini, mana yang akibat karma buruk, mana yang akibat karma baik. Tugasnya begitu, seperti biasa jangan ditunda, segera dikerjakan, kumpulkan hari ini sebelum jam 1. Khusus untuk yang ikut pelatihan sekolah minggu, saya kasih waktu sampai hari Senin, gitu ya, maksimal jam 5 sore. Karena pembekalannya saya pikir sampai hari Minggu kan.
Kasihan ya, mereka Senin itu biar mengulang rekaman kita sambil mengerjakan tugasnya. Gitu teman-teman, semoga tidak bingung. Kalau bingung, teman-teman boleh bertanya lewat chat atau lewat pesan suara di grup kelas kita. Gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham bahwa di dalam hidup kita ada ahituka cita yang bisa terjadi kapanpun dan kita sebagai manusia yang hidup harus siap, sedia setiap saat menerima konsekuensi karma baik dan karma buruk. Dan tentang slide terakhir yang tadi saya sampaikan, kita juga harus sadar bahwa pikiran kita berlangsung sangat cepat, ada pintu batin, ada pintu manudwara ini yang tidak terlihat tapi sangat powerful dan mari kita terus semangat untuk menambahi input yang baik ke dalam pikiran dan kesadaran kita. Kita bukan hanya gabungan lima indera, tapi tambah satu pintu batin yang sangat powerful, tidak kelihatan, tapi ada dalam kehidupan kita dan sangat menentukan kehidupan kita. Itu semoga paham. Saya akhiri, selamat pagi, Nak Mo Budaya.